itu masuk ke PIMNAS dan itu tuh bisa mengangkat nama perguruan tinggi. Maka diharapkan teman-teman yang udah hadir di sini berminat untuk mengikuti salah satu PKM yang akan dilaksanakan. Nah, jadi sambil saya menjelaskan, teman-teman juga sekalian bisa membuka panduan yang telah sampai sekarang masih ada, dan ini tuh makin diperbaharui, makin diperbanyak jumlah cabang PKM-nya. Nah, bisa dilihat di sini awalnya tuh cuma ada PKMP, PKMK, PKMM, dan PKMT, PKMI. Nah, apa tuh PKMP itu bisa dilihat di sini. PKMP itu PKM penelitian, PKMK itu kewirausahaan, PKM M itu pengabdian kepada masyarakat, dan PKMT itu PKM penerapan teknologi, terus PKM I itu penulisan ilmiah. Terus ini kan awalnya dibuka cuma 6. Seiring bergulirnya dengan waktu, nah 2021 ini segini, dan sekarang 2022 itu diperbanyak. Jadi ada PKM RE, PKM RSH, PKM GT, PKM GFT, PKM DFK, PKM PM, PKM PI, PKM KC, PKM KI, dan PKM AI. Nah, untuk ini tuh ada yang pendanaannya itu ada yang intensif, yaitu PKM AI dan PKM DFK atau GFT kalau tidak salah. Nah, nanti mungkin bisa di-cross-check kembali. Kalau intensif ini tuh dikasih dana 2.500.000. Nah, habis itu cuma berbeda, pokoknya berbeda dengan PKM-PKM lainnya. Lalu langsung aja, nah PKM ini masih berkorelasi dengan MBKM dan IKU. Apa sih MBKM mungkin kita udah tahu ya, tapi IKU kita baru, dan saya juga baru. Nah, di sini ada penjelasan mengenai IKU. IKU itu indikator kinerja utama, yang mana ada 8, dan saya sebutkan secara singkat. Yang pertama itu lulusan mendapat pekerjaan yang layak, mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus, dosen berkegiatan di luar kampus, praktisi mengajar di dalam kampus, hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat, 6 program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia, 7 kelas kolaborasi dan partisipasi, 8 program studi pesanan internasional. Dan ini 8 indikator IKU ini beberapanya sudah tercapai di program studi teknik kimia, dan indikator-indikator lainnya masih diusahakan. Nah, lanjut, karena itu tidak terlalu itu ya, langsung ke sini. Nah, di sini ada tabel sasaran IKU dan SKS konversi PKM berbasis MBKM. Mungkin kalau melihat yang streaming dari YouTube juga ini sering dijadikan highlight ya, di mana kalau misalkan ini tuh penyetaran SKS dan dalam MBKM. Misalkan kita lolos tahap 1, itu tuh bisa disetarakan 1-2, terus kalau didanai 3-5, terus kalau masuk PIMNAS 2-3, dan total kumulatifnya bisa sampai 6-10, dan bisa dilihat sendiri semuanya ya di buku panduan. Nah, namun itu tuh di sini ada keterangannya. Di sini dikatakan bahwa perguruan tinggi diberi kebebasan dalam menentukan jumlah konversi SKS dan konversi mata kuliah yang sesuai dengan bidang PKM. Misalnya mata kuliah metodologi penelitian, kewirausahaan, kuliah kerja nyata, kerja praktek lapangan, dan tugas akhir. Nah, jadi ini tuh konversinya diserahkan kepada perguruan tingginya masing-masing, dan kebijakan prodinya atau fakultasnya itu tuh terserah mereka. Namun Dikti telah mengset sasaran IKU dan SKS konversinya itu seperti ini begitu. Nah, lalu kalaupun kita tidak bisa konversi atau tidak memilih untuk konversi, kita tuh bisa mengajukan itu dalam surat keterangan pendamping ijazah. Jadi ini tuh misal kalian menang PKM, itu bisa menjadi pembeda antara kalian dengan lulusan-lulusan lainnya yang hanya mempunyai ijazah. Dengan kalian punya surat keterangan pendamping ijazah, dan di dalamnya itu ada
lolos pendanaan PKM gitu. Nah, itu menjadi plus tersendiri untuk kalian untuk nanti mencari kerja gitu. Lanjut. Nah, sekarang kriterianya. Di sini ada kriterianya. Tadi macam-macam PKN yang telah saya sebutkan. Bentar. Nah, ini ada PKM riset eksakta kan. Luaran di sini rata-rata laporan kemajuan sama laporan akhir. Nah, rata-rata harus mencantumkan itu. Yang berbeda mungkin hanya poin ketiga. Misal untuk riset eksakta, ini untuk artikel ilmiah dan artikel ilmiah. Sama kayak yang riset soshum humaniora. Nah, yang PKM kewirausahaan yang berbedanya produk usaha, yang pengabdian kepada masyarakatnya itu yang berbedanya buku pedoman mitra, sama seperti PKM PI dan juga PKM Karesa Cipta itu yang berbedanya prototipe atau produk fungsional, terus yang karya inovatif, produk fungsional skala penuh. Nah, terus yang PKM GK itu video YouTube. Nah, PKM GFT artikel gagasan, PKM AI artikel ilmiah. Nah, di sini yang apa sih artikel ilmiah ini sangat saya sarankan karena itu tuh cuma artikel ilmiah aja gitu, dan mungkin kalau teman-teman mau berusaha itu bisa tercapai. Nah, lanjut ini tujuannya. Tujuan dari PKM itu tujuan dari PKM ini mempersiapkan sumber daya mahasiswa yang berorientasi pada masa depan. Nah, di sininya menjadikan mahasiswa pribadi yang tahu dan taat aturan, kreatif dan inovatif, terus objektif dan kooperatif, dan lainnya. Nah, di sini karakteristik umumnya. Ini tuh PKM ini tuh berkolerasi juga dengan Tridharma perguruan tinggi, di mana pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengembangan, pengabdian kepada masyarakat, lalu berhubungan dengan PKM yang membutuhkan high order thinking skill, creative thinking, critical thinking. Nah, lalu menghasilkan soft skill, hard skill, MBKM, dan IKU. Nah, yang digarisbawahi di sini adalah program kreativitas mahasiswa. Jadi proposal-proposal yang dimasukkan nanti ke Dikti itu dimulai dari seberapa kreatifnya kita sebagai mahasiswa menciptakan sebuah gagasan atau ide. Oke, selanjutnya. Nih, di sini tadi yang saya sebutkan ya, ada PKM pendanaan dan PKM intensif. Kalau PKM pendanaan, tadi ada PKM RE, PKM RSH, PKMK, PKM PM, PKM PI, PKM HC, PKM HI, dan PKM PGK. Nah, kalau intensif tadi, PKM GRT dan PKM AI. Bedanya itu kalau misalkan pendanaan itu ada nanti laporan kemajuannya, apa sih yang telah kita lakukan, terus laporan akhir juga. Nah, kalau intensif itu, kalau kita udah itu, ya udah kita dapat intensifnya. Nah, terus tapi minusnya, kan nanti kalau misalkan lolos itu, masuk ke dalam PIMNAS kan, sementara si PKM AI itu nggak masuk ke PIMNAS, dia cuma pas dapat intensif, udah dapat aja, itu nggak masuk PIMNAS. Tapi kalau misalkan mau ambil GFT, bisa masuk PIMNAS, gitu. Lalu ini karakteristik umum PKM ya, penjelasan umumnya. Saya tidak akan menjelaskan di sini karena nanti akan dijelaskan juga lebih rincinya gitu secara terpisah oleh saya dan Kang Ian. Lalu ini alur kegiatannya sudah saya jelaskan tadi. Kalau misalkan PKM ini nanti akan menjadi PIMNAS dan akhirnya proceeding atau jurnal. Tadi menghasilkan artikel ilmiah begitu. Nah, terus ini tahapan kegiatannya ini nanti juga akan dijelaskan secara singkat oleh Kang Ian berdasarkan pengalaman kami yang pernah ikut PKM. Begitu. Nah, ini mungkin sekarang bisa dilihat skemanya. Kita udah ada penerbitan pedoman dan penetapan klasterisasi, dan for your information, kita tuh di klaster ketiga gitu. Nanti ada apa sih bahasannya di bawah, berapa banyak proposal yang akan diajukan atau kuota untuk Unsika mengajukan ke Dikti. Nah, terus mahasiswa menyusun proposal ini nih.
Dan timeline-nya itu kalau misalkan teman-teman mau ikut ini 31 Maret ya terakhirnya. Nah, lalu ada evaluasi internal, terus operator. Nah, terus ini mahasiswa mengunggah proposal pendanaan dan intensi pengesahan oleh pimpinan PT dan inilah ya bisa dilihat sendiri. Ini diagram proses PKM ya, dilihat di buku panduannya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan soal klaster perguruan tinggi bidang PKM, di mana kita tuh ada di klaster ketiga, yang mana nanti PKM yang semua yang dari seluruh Unsika itu yang diterima oleh Dikti sebanyak 125. Untuk PKM AI-nya 15 dan PKM DP-nya 15. Nah, ini tuh nggak ada pembagian gitu. Misalkan PKMK berapa? Nggak ada. Itu tuh total keseluruhan PKM 8 bidang diterimanya 125. Nah, cuman kalau misalkan kalian mengikuti streaming dari YouTube yang dikatakan oleh apa sih? Yang dibawakan oleh Ibu Ria. Yang waktu Unsika Ibu Ria. Nah, itu tuh ada probabilitasnya. Nah, terus yang paling sering diminati itu PKMK sampai puluhan ribu gitu. Jadi, mungkin kalau misalkan kalian mau lolos, usahakan masuk ke dalam yang kurang diminati gitu. Cuman itu cuma trik aja. Kalau misalkan kalian percaya dengan ide, teman-teman percaya dengan ide teman-teman, ya boleh saja masuk ke yang biasanya banyak yang diminati. Nah, sekarang ini penilaian proposal dan penetapan pendanaan atau intensif. Tahap 1 itu benar-benar selektif banget ya, karena di sini dilihat saja kesesuaian persyaratan administrasi yang bersifat wajib seperti tanggal, bulan, tahun, kesesuaian format proposal dan penulisan dengan pedoman PKM yang berlaku, 3 kesesuaian program yang diajukan dengan bidang PKM yang dipilih. Nah, di tahap ini saya mendengar dari streaming YouTube yang dilaksanakan mungkin yang dibawakan oleh pegawai Diktinya, saya tidak tahu. Nah, di sana tuh disebutkan yang apa sih yang salah format itu tidak ditinjau baik buruknya substansinya itu. Kalau misalkan salah formatnya ya udah gitu, nggak lolos gitu, nggak dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Jadi ini tuh benar-benar harus disesuaikan format dan benar-benar harus apa sih harus sama gitu, harus dikasih perhatian lebih soal seperti kecil tanggal, bulan, tahun gitu. Nah, harus diperhatikan. Selanjutnya baru ke tahap substansi, yang mana nih tahap 2 itu menitik beratkan pada tingkat kreativitas program, seberapa kreatif kalian seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, lalu di sini ada pendanaan PKM 8 bidang. Kalau dulu waktu tahun saya itu nggak ada tuh apa sih dikatakan dari perguruan tinggi segini, dari ini segini gitu. Nah, namun sekarang ada keterangan bahwa perguruan tinggi wajib memberikan tambahan pendanaan pada proposal yang lolos dengan jumlah pendanaan maksimal 25% dari 7 juta atau maksimum sebesar 1.750.000 dalam bentuk in-cash atau in-kind. Nah, terus pendanaan juga diperoleh bisa dari instansi lain. Kalau mau menambahkan ya sebesar 700.000, 10% dari 7 juta. Nah, 7 juta itu angka dari mana? 7 juta itu adalah maksimal pengajuan kita ke Dikti, yang mana yang mana rentang pengajuannya tuh 5 sampai 7 kalau tidak salah ya. Nah, di sini pelaksanaan dan pelaporan kemajuan itu bisa dibaca sendiri, penilaian kemajuan juga. Nah, ini laporan akhir kegiatan, sudah tentu melaporkan apa-apa saja yang telah kita lakukan ya. Nah, ini mungkin sudah ya untuk penjelasan secara umumnya, dan sekarang saya mau menjelaskan ke yang lebih inti, ke PKM RE. Nah, teman-teman semua, PKM RE ini tuh tadinya PKM penelitian. Nah, di mana sekarang tuh dibagi dua, jadi RE sama RSH. RE itu singkatan dari riset eksakta, sementara SH itu riset soshum humaniora. Nah, di mana di sini tuh lebih mudahkan kita gitu untuk tidak salah kamar. Jadi kita bisa pilih, oh kita bidangnya sekarang teknik kimia, berarti masuklah ke eksakta, jangan ke yang RSH. Nah, terus
Bisa dibaca sendiri ya di sini karena panjang banget. Intinya tuh sebenarnya cuma menyampaikan, sebentar kalangan. Nah, intinya tuh cuma menyampaikan PKM Eksakta ini adalah jaringan untuk memahami dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai konsep riset yang benar. Nah, di mana di sini tuh ada nih ruang lingkupnya tuh. Ruang lingkupnya tuh adalah fenomena alamiah sesuai hukum-hukum fisika, kimia, dan biologi. Nah, riset ini mengungkapkan hubungan sebab akibat, aksi reaksi, rangsang bangun, eksplorasi materi alternatif, desain produk alternatif, blueprint, dan sejenisnya. Nah, ini selainnya itu ya. Nah, ini juga ruang lingkup PKM. Kita masuk ke teknik, berbagai macam teknik, atau perencanaan wilayah, arsitektur. Nah, ini konsep pelaksanaan programnya. Nah, apa sih keberhasilan dari aktualisasi kreativitas dalam pelaksanaan PKMR ini dilihat dari tantangan intelektual, fokus masalah, metode pendekatan, kualitas data, dan dampak dari luaran. Jadi untuk pas kalian mau menyusun proposal, 1, 2, 3, 4, 5 hal itu harus sangat diperhatikan dan deskripsinya ada di sini. Untuk tantangan intelektual apa, untuk fokus masalah apa, metode pendekatan, kualitas data, dan dampak luaran. Di sini ada penjelasan semua. Tinggal teman-teman mau menyisihkan waktu untuk membacanya saja. Nah, di sini luarannya, seperti yang udah disebutkan tadi, luaran PKMR itu ada laporan kemajuan, laporan akhir, dan artikel ilmiah. Teman-teman kalau misalkan ikut ini kan dapat artikel, ikut ini terus lolos, terus nanti dapat artikel ilmiah. Nah, tahu nggak sih yang mungkin udah tahu juga yang syarat lulus itu harus punya publikasi. Nah, ini tuh bisa menjadi terobosan gitu. Tadi kan di awal juga dikatakan kalau misalkan ini tuh bisa dikonversi jadi yang apa sih yang mata kuliah tadi ada deskripsinya gitu. Nah, mungkin ini tuh bisa dijadikan sebagai jembatan gitu untuk mempercepat. Pertama bisa dikonversi dan ini menghasilkan artikel ilmiah sehingga teman-teman tidak perlu repot lagi soal publikasi. Bisa menggunakan artikel ilmiah ini. Nah, selanjutnya untuk kriteria pengusulan di sini mahasiswa aktif, kelompok pengusul 3-5 orang, terus relevan dengan ketua tim, topik yang mau kita ambil untuk PKM itu harus relevan dengan ketua tim, lalu disarankan minimal 2 angkatan berbeda. Ini hanya disarankan, boleh 1 angkat saja, namun sangat disarankan. Kenapa? Karena dengan adanya 2 angkatan, misalkan angkatan saya 2019 dengan 2020, nah jadi nanti itu tuh bisa regenerasi, di mana nanti 2020 juga bisa mengajarkan apa yang telah didapat bersama tim 2019 ke 2021, begitu selanjutnya. Maka sangat disarankan teman-teman berkolaborasi untuk membuat PKM ini. Dan selanjutnya, anjuran RAB-nya sebesar 5 juta sampai 7 juta, seperti yang sudah dijelaskan tadi di atas. Nah, terus ini sumber dana sama ya tadi perguruan tinggi yang wajib menambahkan segini 25% dari 7 juta atau maksimalnya 1.750.000, dan ini kalau misalkan mau dari luar sebesar 700.000. Nah, ini rekomendasi konversi SKS. Nah, di sini ada apa sih? Ada skema ya, ada gambar MBKM. Nah, katanya ini tuh masih berkorelasi di mana PKM-PM itu pengabdian masyarakat itu masih berkorelasi dengan membangun desa atau kuliah kerja nyata. Nah, terus PKMK ini masih berkorelasi dengan kegiatan wirausaha. Nah, PKM-PM atau PKMK itu berkorelasi dengan proyek kemanusiaan, PKMR itu berkorelasi dengan penelitian dan riset. Nah, di sini ada kesetaraan sistem kredit. Oh, ini nggak usah gitu ya, ini dibaca saja. Untuk sistematika penulisan proposal juga bisa dilihat di sini. Nah, isi utama proposal yang harus diperhatikan. Nah, isi utama proposalnya itu cuma daftar isi, halaman inti, dan lampiran. Halaman daftar isinya ini ada penjelasannya. Dan halaman intinya tuh, sebentar. Nah, ini halaman intinya cuma memuat pendahuluan, tinjauan pustaka, metode riset, biaya, dan jadwal kegiatan, lalu daftar pustaka beserta lampiran-lampiran.
Nah, tadi dikarenakan ketatnya seleksi yang pertama, maka ini tuh harus diperhatikan nih. Tipe hurufnya menggunakan Times New Roman ukuran 12 harus. Terus teks paragraf menggunakan jarak dari 1,15 spasi dan perataan teks menggunakan rata kiri dan kanan itu harus banget. Nah, layoutnya juga ya A4, satu kolom, margin kiri 4 cm, margin kanan atas dan bawah masing-masing 3 cm. Ini penjelasannya yang lebih lanjut, namun intinya tadi yang ini isi dari proposal yang utama. Nah, selanjutnya dalam penulisan RAB dulu nggak ada yang kayak gini. Nah, sekarang beginikan gitu, bagus karena panduannya semakin tahun semakin komplit ya, semakin detail juga. Nah, jadi perlu teman-teman perhatikan bahwa di RAB ini tuh tidak diperkenankan mengusulkan biaya untuk honorium konsumsi hadiah dan sejenis untuk tim dosen pendamping narasumber materi atau sejenisnya. Nah, terus nggak boleh juga buat sewa komputer, laptop, printer, ponsel, kamera, handycam, tempat, ruangan, aula, atau sejenis. Kenapa? Karena saya dengar itu ini tuh merupakan satu kesatuan dengan mahasiswa. Jadi tiap mahasiswa tuh dikatakan pasti punya ini. Namun kenyataannya emang nggak punya semua sih, tapi katanya alat-alat ini tuh, item-item ini tuh biasanya dipunyai oleh mahasiswa, jadi tidak boleh dicantumkan dalam RAB. Nah, terus pembelian alat dan bahan lebih dari 1 juta per item. Nah, di PKM RE ini kan apa sih jangka waktunya itu beberapa bulan gitu ya. Nah, jadi alatnya tuh tidak boleh terlalu high gitu. Saya juga mendengar bahwa ada PKM PKM RE yang benar-benar high, yang benar-benar bagus gitu, tapi tidak lolos karena tidak logis gitu dan tidak bisa diikutan dalam beberapa bulan. Nah, kalau misalkan kalian punya ide yang benar-benar seperti itu, yang benar-benar high, terus tidak bisa mencakup atau tidak bisa disubstitusi sama dana 7 juta, maka masuklah ke GFK yang futuristik itu. Nah, itu kan kalau di GFK itu yang mana tidak bisa dilakukan selama beberapa bulan, dan itu sangat futuristik sekali dan di masa depan. Nah, jadi di sini kan dibatasi juga pembelian alat atau bahannya tidak boleh lebih dari 1 juta. Nah, terus ini pembelian penyimpanan data, terus pembelian kuota internet 100.000 per bulan per tim, terus durasi sewa lisensi, penyusunan penggandaan atau penjelitan laporan kemajuan, laporan akhir kecuali PTS dan PTN yang mewajibkan hard copy, karena mulai sekarang kan kayak masih semakin kurang itu hard copy, jadi ini tidak usah dicantumkan. Nah, di sini juga dikasih tahu nih apa sih jenis pengeluarannya apa. Ini sumber dananya dari Bermawa mau berapa persen, dan disebutkan di sini dari perguruan tinggi atau instansi lain mau berapa persen, dan langsung disebutkan di sini secara jelas gitu. Dan ini menurut saya bagus sekali karena benar-benar jelas itu untuk proposal yang sekarang. Nah, mungkin teman-teman bisa cek sendiri ya nanti ini contoh rekapitulasi rencana anggaran biayanya. Nah, jadwal kegiatan tadi, terus daftar pustaka. Nah, lampiran-lampiran ini, lampiran yang pertama mengenai biodata ketua dan anggota, terus lampiran kedua justifikasi anggaran kegiatan, lampiran ketiga susunan organisasi tim pelaksana dan pembagian tugas, lampiran keempat surat pernyataan ketua pelaksana. Nah, ini lampiran jangan sampai terlewat juga. Sekarang seleksi dan penelitian proposal. Ini ya. Bisa dibaca sendiri kalau ini seleksi dan penilaian proposal, karena bukan kapabilitas saya untuk menjelaskan gitu. Kita sama-sama membaca, jadi teman-teman bisa membaca sendiri. Nah, di sini sistematika laporan kemajuannya ini dikemas. Isi utama laporan kemajuan tadi daftar isi, halaman inti, dan lampiran. Dan di sana sama juga apa sih nih? Untuk intinya pendahuluan, target luaran atau riset hasil yang dicapai, potensi hasil, rencana tahapan berikutnya, daftar pusaka, terus ini lampiran untuk bukti pendukung kegiatannya. Nah, ini laporan akhirnya. Sebenarnya semuanya udah, apa yang saya bicarakan itu sebenarnya bisa teman-teman temui di panduan itu tanpa harus mengikuti penjelasan ini sih sebenarnya. Cuman ini untuk mempermudah saja untuk diingat ya.
Nah, ini sistematika penulisan artikel ilmiahnya juga sudah ada di sini. Sebetulnya sama aja. Nah, udah itu aja mungkin yang PKM Riset Eksakta. Saya akan move ke PKM RSH. Ini tuh PKM RSH tuh 11-12 sama yang tadi. Cuma seperti yang saya udah bilang tadi, bedanya itu kalau yang RR Riset Eksakta itu untuk teman-teman yang eksak, yang MIPA gitu, yang teknik-teknik atau yang itulah ya. Nah, kalau misalkan yang RSA ini untuk soshum dan ranah penelitiannya juga beda. Nah, di sini program kreativitas mahasiswa riset sosial humaniora merupakan kegiatan yang menjadi wadah kreativitas dan inovasi mahasiswa di bidang penelitian sesuai dengan kaidah ilmiah. Nah, lalu di sini mahasiswa diharapkan mampu mengkritisi fenomena sosial humaniora yang ada di masyarakat dengan pendekatan keilmuan, menggunakan metode yang tepat dalam mencari informasi, menganalisis informasi menggunakan teori, dan memberikan jawaban atas permasalahan yang ada dari fenomena tersebut. Jadi, nggak bakal salah kamar ya, karena ini kelihatan jelas gitu. Ini untuk soshum gitu, yang sana untuk eksakta. Nah, terus ini makna umumnya mengungkap fakta atau fenomena melalui pendekatan ilmiah, makna khususnya inovatif dalam menemukan suatu kebenaran atas suatu fenomena atau memberikan suatu hipotesis baik pada satu disiplin ilmu maupun multidisiplin. Nah, ini ruang lingkupnya. Pada dasarnya terbagi menjadi dua kelompok, riset dasar atau riset terapan. Nah, terus RSH ini seperti dengan apa sih namanya, merupakan gabungan dari sosial sama humaniora, yang mana objeknya itu tadi fenomena sosial dan perilaku masyarakat. Untuk selanjutnya yang ke bawah-bawahnya itu sebetulnya sama saja seperti PKM RE. Cuma bedanya mungkin yang tadi fokus yang kali ini lebih ke humaniora. Jadi karena sama tidak akan saya jelaskan lebih lanjut karena mungkin teman-teman juga nggak bakal masuk ke sini kalau misalkan jadi ketua karena harus dengan bidang yang relevan dan ini tidak relevan. Nah, lanjut berarti ke sini. Ke yang ketiga. Program kreativitas kewirausahaan. Nah, ini yang menjadi favorit mahasiswa yang mana teman-teman mahasiswa dikatakan banyak sekali submit proposal ke PKM yang jenis ini. Nah, di sini tuh emang bagus banget PKMK itu karena nanti kita kan punya usaha yang mana kalau misalkan usahanya kita pertahankan bisa jadi sumber cuan untuk kita gitu, maaf ya. Tidak formal. Nah, jadi PKMK ini mahasiswa berlatih membuat kreativitas produk usaha yang dibutuhkan masyarakat. Lalu, komoditas usaha PKMK itu dapat berupa barang atau jasa. Nah, lalu saya tuh nonton juga nih streaming yang di YouTube. Katanya kebanyakan itu teman-teman mahasiswa mengajukan ide atau usulan mengenai makanan, sementara ide atau usulan mengenai makan itu sudah kolot dan diharapkan mahasiswa tahun 2022 itu lebih berusaha menggunakan kreativitasnya sehingga dapat menciptakan produk selain makanan. Nah, di sini kan bisa dibagi dua kan tadi, produk barang, produk jasa, produk barang, barang baru atau modif produk. Nah, terus produk jasa, event organizer, konsultasi dan pengolahan. Nah, PKMK dilakukan secara offline, luring, atau online daring. Dikabarkan bahwa seluruh keseluruhan itu bakal dibolehkan secara luring. Nah, ini tujuan PKMK memotivasi, mendorong minat, dan memberikan kesepakatan kepada mahasiswa untuk menghasilkan karya kreatif, inovatif, sebagai bekal berwirausaha sebelum atau setelah menyelesaikan studi. Nah, yang kedua, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk praktik wirausaha dengan pemahaman konsep wirausaha yang komprehensif. Nah, lalu ruang lingkupnya ini menciptakan kreativitas produk dan rencana usaha yang akan dijalankan oleh tim mahasiswa. Terus konsep pelaksanaannya seperti yang saya sebutkan tadi dilaksanakan secara luring dalam suasana normal, menerapkan protokol yang udah ada. Nah, luarannya ini produk usaha yang tadi yang berbeda, selebihnya sama, laporan kemajuan sama laporan akhir. Nah, terus di sini ada keterangan bagi teman-teman atau tim yang lolos ke PIBNAS diwajibkan menulis artikel ilmiah dan poster. Nah, ini kan ada artikel ilmiah juga. Ini tuh benar-benar program bagus ya, tapi
ribet juga ya, karena di sini produk usaha, terus di sini juga ada artikel ilmiah yang mana double kan ya. Yang tadi kan cuma artikel ilmiahnya aja, tapi produk usahanya juga ini menguntungkan untuk kita sih. Nah, lalu ini kriteria pengusulan. Kriteria pengusulannya ini mahasiswa aktif, kelompok 3-5, kolaborasi lintas jurusan, lintas angkatan, dan dana yang diajukan itu sebesar 5-7 juta. Ini sama seperti yang tadi ya. Ini sumber dana juga sama seperti yang tadi yang sudah saya jelaskan. Rekomendasi konversi SKS juga sama. Nih, masih mengenai skema ini. Terus sistematika penulisan proposal juga sama. Nah, yang berbeda ini mungkin. Yang berbeda ini. Ternyata sistematika penulisan proposalnya berbeda. Di sini ada gambaran umum rencana usaha, metode pelaksanaan biaya, terus jadwal kegiatan. Nah, lalu ini item yang tidak diperkenankannya tuh masih sama ya, seperti poin tadi. Nah, lalu ini apa sih format rekapitulasi rencana anggaran biayanya juga sama, sepertinya ke bawah-bawahnya juga sama. Nah, ini ke bawahnya juga sama laporan kemajuannya. Jadi langsung saja saya lanjutkan kepada PKM-PM. PKM-PM ini itu PKM pengabdian masyarakat. Nah, bisa dibaca sendiri, pengabdian kepada masyarakat ini berdasarkan kepada tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) dengan target meningkatkan kualitas hidup, mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Lalu, nah, sebelum menyusun proposal, yang harus diperhatikan nih, mahasiswa menggali informasi secara langsung dengan terjun ke masyarakat mitra atau mencari informasi dari sumber lain berkaitan dengan kondisi masyarakat mitra atau berkomunikasi dengan masyarakat mitra untuk mendiskusikan kebutuhan atau persoalan prioritas yang harus diselesaikan. Jadi ini nggak bisa, misal kita mau ciptain ide ini, untuk desa ini nggak bisa ya, harus disurvei dulu ke desa yang mau kita jadikan mitra. Desa ini tuh ada masalah apa, butuh apa, nah baru bisa dijadikan proposal sebagai ajuan ke Dikti. Nah, ini tadi berkorelasi sama kayak KKN ya. Nah, lalu di sini juga ada perhatian kegiatan PKM-PM ini dilaksanakan secara penuh. Dalam menetapkan mitra, mahasiswa harus mempertimbangkan jarak antara kampus dan lokasi mitra terjangkau maksimal 100 km. Nah, kalau sudah tercantum di panduan kayak gini, berarti teman-teman harus mengikuti itu maksimalnya berarti dengan catatan 100 km dan dibuktikan dengan Google Maps. Nah, lalu tujuan untuk PKM ini tuh untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berinteraksi secara aktif dengan masyarakat mitra non produktif, menumbuhkan tenggang rasa dan solidaritas terhadap masalah yang dihadapi masyarakat mitra, menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk membantu menyelesaikan permasalahan mitra. Dari yang saya dengar, dari streaming YouTube gitu, nah masalahnya tuh contohnya bisa gini, si UMKM ini tidak bisa berjalan karena suatu hal gitu. Nah, teman-teman bisa memecahkan suatu hal ini sehingga nanti outputnya atau luarannya si UMKM ini bisa berjalan lagi dan bisa menghasilkan dari produk yang mereka jual atau apa gitu ya. Nah, di sini ruang lingkupnya. Pada prinsipnya, PKM-PM ini terbuka bagi semua bidang ilmu karena teknologi secara luas dan dimaknai sebagai cara untuk memadukan sumber daya dan metode edukasi guna menghasilkan pemberdayaan yang dikehendaki. Nah, ini yang berbeda dari sini adalah buku pedoman mitranya. Laporan kemajuan sama laporan akhirnya sama. Dan kriteria pengusulannya juga sama, nggak ada yang berbeda dari tadi. Sumber dana juga sama, segini-gini aja. Terus rekomendasi konversi SKS juga sama kayak tadi, sistematika penulisan proposal.
Nah, kalau tadi di itu ada gambaran usaha ya, kalau di sini ada gambaran umum masyarakat mitra, terus metode pelaksanaannya nih. Nah, terus pada lebih ini diuraikan secara lengkap tahapan atau cara pelaksanaan program yang diusulkan. Misal penetapan baseline kegiatan berdasarkan kondisi real dari mitra, langkah-langkah mengukur permasalahan, langkah-langkah strategis, terus rancangan untuk mengukur dan mengevaluasi hasil kegiatan, terus solusi yang akan menjadi inti dari kegiatan yang diusulkan, terus menuliskan peran atau kontribusi pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat membantu kegiatan pengabdian yang diusulkan. Nah, ini biayanya. Di sini dijelaskan juga rekomendasi besarnya pengalokasian dan penggunaan dana PKMPM adalah antara 5 juta sampai 7 juta seperti tadi ya. Tapi di sini ada keterangan yang lebih lanjut dengan kompetisi minimum 80% untuk operasional, maksimum 20% untuk administrasi. Khusus untuk biaya perjalanan lokal dilakukan seefisien mungkin. Nah, berarti ini biaya RAB dari perjalanan itu harus ditekan seminimal mungkin, gitu ya. Dan ini ada komponen biaya yang tidak diperkenankan juga. Mungkin masih sama ya, karena ini 7 poin dan yang tadi juga 7 poin. Nah, di sini rekapitulasi rencana anggaran biaya juga masih sama. Jadwal kegiatan tadi ini. Nah, mungkin perbedaannya lampirannya ini lebih banyak. Biodata ketua anggota, terus justifikasi anggaran pasti ada, terus susunan organisasi tim pelaksana pembagian tugas, terus surat pernyataan ketua pelaksana, surat pernyataan ketersediaan bekerjasama dengan mitra, terus denah detail lokasi mitra program dengan Google Map yang tadi ya, karena maksimalnya harus 100 km. Nah, seleksi dan penilaian proposalnya sama kayak tadi, sistematika laporan kemajuannya sama juga. Sistematika laporan akhir sama. Nah, udah mungkin itu saja penjelasan dari saya dan saya kembalikan kepada MC. Kang Ian. So. Enggak. Baik, terima kasih Teh Ulfa atas penjelasannya. Sangat-sangat membantu ya untuk kita memahami panduan PKM yang sudah ada gitu. Apakah Kang Ian sudah ada di Zoom? Kang Ian? Suaranya tidak terdengar. Coba dicek lagi. Tidak terdengar, Kang. Mungkin dicek dulu saja. Sembari mengecek soundnya Kang Ian, kita rangkum yang tadi sudah dijelaskan oleh Teh Ulfa ya. Nah, dari penjelasan Teh Ulfa tadi, kita ketahui bahwa ada 10 jenis PKM. Nah, 10 jenis PKM ini, 8-nya merupakan PKM yang akan nanti nanti didanai oleh Dikti. Nah, yang 2-nya itu mendapatkan insentif gitu ya. Nah, yang pertama ada PKM Eksakta atau PKM RE. Yang kedua ada PKM Riset Sosial Humaniora atau PKM RESA. Yang ketiga ada PKM Kewirausahaan. Nah, PKM Kewirausahaan ini sangat banyak diminati ya oleh mahasiswa. Nah, tapi disarankan bahwa PKM Kewirausahaan ini untuk tidak mengajukan proposal kuliner gitu. Karena inovatifnya tuh kurang gitu, kurang dimanfaatkan oleh masyarakat karena memang sudah umum. Nah, yang keempat itu ada PKM pengabdian kepada masyarakat. Yang kelima ada PKM penerapan ITEK. Lalu ada PKM karya karsa cipta, Lalu ada PKM karya inovatif, PKM video gagasan konstruktif atau PKM FGK. Nah,
untuk teman-teman yang biasanya suka mengedit-ngedit atau mengambil video, nah teman-teman bisa mengikuti PKM Gagasan Konstruktif ini. Untuk tahun ini temanya adalah isu SDGs dan isu nasional yang terjadi di Indonesia ya. Dan yang ke-9 PKM Gagasan Futuristik Tertulis. Dan terakhir ada PKM Artikel Ilmiah. Nah, PKM GFT atau Futuristik Tertulis ini itu bisa di artikel ilmiah yang bisa sampai PIMNAS-nya. Sedangkan perbedaannya sama artikel ilmiah ini yang AI itu tidak bisa sampai PIMNAS, hanya sampai mendapatkan insentif aja gitu. Dari sekian banyak panduan yang sudah dijelaskan oleh Teh Ulfa, kita ketahui bahwa tujuan dari program kreativitas mahasiswa ini bahwa menuntut mahasiswa untuk bisa kreatif, inovatif, lalu berpikir objektif dan kooperatif dalam membangun keragaman intelektual gitu. Sekian yang bisa saya sampaikan dari kesimpulan yang diambil dari Teh Ulfa. Apakah Kang Ian sudah bisa ngecek sound-nya sekarang? Masih belum terdengar, Kang. Saya pakai ini aja ya, yang satunya pakai HP. Iya, boleh, Kang. Boleh. Terdengar. Terdengar Soalnya jelas. dari tadi yang laptop nggak ini juga. Iya, nggak apa-apa, Kang. Silakan kepada Kang Ian untuk menyampaikan materinya. Bisa minta tolong ini nggak share screen-nya? Baik, Kang, sebentar ya. Apakah sudah bisa, Kang? Iya, Kang. Sudah terlihat. Mohon maaf, Kang Ian, belum ada suaranya. Coba dicek yang dari HP tadi. Belum masuk ke Zoom meeting ini. Oh, maaf. Untuk ini apa sih? Selanjutnya itu tentang PKM Iptek gitu. Nah, PKM Iptek di sini itu merupakan program yang mempunyai tujuan utama untuk mendorong mahasiswa dari segala macam bentuk kebutuhan atau permasalahan pada masyarakat produktif di luar kampus untuk memikirkan dan memberikan solusi iptek bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat, yang kemudian dijadikan mitra program tersebut. Nah, bantuan iptek di sini itu untuk mengatasi permasalahan mereka dari mulai pengusaha berskala mikro atau kecil seperti toko, industri, rumahan, pedagang kaki lima, atau koperasi. Industri berskala menengah sampai industri berskala besar. Ruang lingkup bantuan ini seperti sumber bahan baku, peningkatan mutu produk, perbaikan proses produksi, atau perbaikan atau penggunaan alat atau mesin baru, perbaikan sanitasi, diversifikasi dari produk atau luaran, upaya peningkatan kapasitas produksi, penanganan dan pengolahan limbah, sistem jaminan mutu atau ISO, kemasan, dan lain-lain. Bentuk
lingkupnya itu berupa bantuan manajemen seperti peningkatan kompetensi SDM, sistem pembukuan, pemasaran, perolehan sistem legal usaha seperti PIRT. PIRT di sini itu maaf, ininya ngeblank ya. Nah, sebentar dulu ya. Bagaimana, Kang? Apakah sudah bisa atau mau dibantu di-share-kan? Bentar dulu, bentar. Mohon maaf ya. Ininya masih gangguan tadi. Iya, Kang, sudah terlihat. Oke. Untuk bentuk, saya lanjutin lagi ya. Bentuk lingkup bantuannya itu adalah berupa manajemen seperti peningkatan kompetensi SDM, sistem pembukuan, pemasaran, perolehan status legal usaha, yaitu seperti ini tuh sertifikasi halal atau hak cipta gitu. Nah, untuk kewajiban bagi tim pengusul itu sebelum menyusun proposal PKMPI ini harus sudah berkomunikasi dengan calon mitra atau mitra yang akan kita bantu gitu untuk mendiskusikan kebutuhan atau persoalan prioritas yang harus diberikan. Nah, yang pertama itu kita harus melakukan berdiskusi dulu. Yang kedua itu mengidentifikasi permasalahan. Ketiga itu menawarkan solusi. Keempat yaitu membuat persetujuan dan pendatangan surat pernyataan kerjasama. Nah, program PKMP ini berusaha menyelesaikan persoalan mitra mulai penerapan IPTEK sehingga mitra yang dibantu dapat menerapkan IPTEK tersebut dalam bentuk model dan konsep yang diterapkan
pada manajemen usaha, alat atau mesin untuk keperluan proses produksi, metode atau model dalam pengembangan seni industri kreatif lainnya. Nah, kegiatan PKM pada tahun 2022 ini, Direktorat Belmawa ditetapkan dilaksanakan secara luring penuh gitu, sehingga pemilihan dan penetapan lokasi calon mitra disarankan tidak jauh atau dekat dengan kampus kita gitu. Ya, tujuannya masih sama seperti di pendahuluan tadi, yaitu memotivasi mahasiswa untuk aktif berinteraksi secara profesional dengan pelaku usaha, mengidentifikasi persoalan atau kebutuhan mitra program, serta menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di bangku kuliah untuk menemukan solusi bagi permasalahan mitra berdasarkan iptek yang siap diterapkan dan dikuasai dengan baik oleh mahasiswa. Ruang lingkupnya yaitu ruang lingkup dari kreativitas PKM iptek ini adalah memberikan bantuan iptek kepada mitra program sebagai bentuk solusi dari permasalahan atau kebutuhan prioritas mitra yang teridentifikasi saat mahasiswa dan mitra berdiskusi sebelum kesepakatan bersama dicapai. Selanjutnya yaitu konsep programnya yaitu dilaksanakan secara offline kan. Nah, untuk luarannya yaitu luaran PKM PI ini dari luaran utama dan luaran tambahan. Luaran utama kegiatan PKM ini yaitu seperti laporan kemajuan, laporan akhir, dan buku pedoman mitra. Nah, untuk kriteria pengusulan. Nah, untuk syaratnya itu kan S1 dan D3 dan lainnya gitu. Seperti di sini. Untuk kedua itu kelompok pengusulnya berjumlah 3 sampai 5 orang. Selanjutnya yaitu ini yang saya ini di garis bawahi aja ya. Yang sudah saya garis bawahi gitu. Yang harus kita pikirkan gitu matang-matang gitu. Mahasiswa pengusul berasal dari program studi yang sama atau bisa juga dari program studi lainnya gitu. Keanggotaan setiap kelompok disarankan berasal dari 2 angkatan, misalnya dari 2019 dan 2020. Nah, besaran kegiatannya itu 5 juta sampai dengan 7 juta. Sumber dananya itu berasal dari, jika nanti udah lolos nanti itu kan dikasih gitu dari Belmawanya gitu. Nah, kegiatan ini juga bisa direkomendasikan untuk konversi KRS karena ini juga kan sebagai mendukung kampus merdeka gitu. Untuk sistematik penulisan seperti di sini ada isian kelengkapan, isi utama proposal. Nah, untuk format penulisan yaitu daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode pelaksanaan. Nah, di metode pelaksanaan itu ada penetapan baseline kegiatan berdasarkan exciting condition dari mitra gitu. Kedua, langkah-langkah dalam mengukur permasalahan atau kebutuhan mitra sebagai latar belakang kegiatan yang dapat dijelaskan secara rinci dan sistematis. Ketiga, langkah-langkah strategis untuk merealisasikan gagasan sehingga dampak positif yang diharapkan bagi mitra tercapai. Keempat, rancangan untuk mengukur capaian kegiatan. Solusi yang akan menjadi inti dari kegiatan yang diusulkan. Pihak selanjutnya kita masuk ke PKM Kersa Cipta.
Nah, untuk program PKM Kersa Cipta ini merupakan wahana mahasiswa untuk mewujudkan ide konstruktif berbasis karsa dan nalar, walaupun masih belum sampai pada tahap memberikan nilai fungsional yang sempurna dan atau manfaatkan langsung bagi pihak lain. Produk PKM KC harus sudah berada pada skala siap pakai dan fungsional, atau minimal skala prototype siap diuji coba. Dalam melaksanakan program ini tidak diperbolehkan lagi ada tahapan penelitian yang terkait dengan perancangan dan pengembangan produk. PKMKC menekan keaslian ide atau minimal memodifikasi produk yang sudah ada dan bukan menggunakan atau menerapkan karya yang sudah ada. Nah, ini sebagai contohnya gitu dari Pratima Pura di Bali gitu. Nah, tujuannya ini dirancang untuk menumbuhkan kebangkitan kreativitas dan inovasi gitu, berbasis iptek dalam upaya menghasilkan suatu produk, baik itu berwujud sistem, desain, model atau barang, prototipe, produk kesenian, kontemporer, aplikasi, produk, literasi atau jasa layanan yang bermanfaat bagi masyarakat luas, instansi pemerintah atau dunia usaha. Nah, ruang lingkupnya, selanjutnya ruang lingkup PKMKC itu meliputi bidang keilmuan dan disarankan sesuai atau relevan dengan kepakaran tim pengusul. Gitu. Sumber inspirasi dalam PKMKC antara lain, satu, hasil riset yang baru sampai tahap desain teknis dan belum menghasilkan prototipe atau lainnya yang siap diuji coba. Kedua, solusi atas persoalan, kebutuhan atau tantangan yang dihadapi masyarakat, pemerintah, maupun dunia usaha jika tidak ditemukan hasil riset yang dijadikan dasar kegiatan PKMKC. Maka riset aplikatif yang harus dihasilkan produk fungsional disetarakan dengan PKMKC. Ketiga itu pengembangan atau penyempurnaan fungsi produk yang ada dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah keilmuan yang relevan dengan menunjukkan di mana letak perbedaannya. Nah, ini yaitu untuk bagian alir proses konstruksi ide dari PKMKC. Yang pertama itu kan ada karsa dari fase inspirasi gitu, persoalan, kebutuhan, tantangan. Nah, kita misalkan udah menemukan suatu ide baru gitu. Nah, lanjutkan ke fase konstruksi yaitu ide. Nah, setelah ide itu diperbaharui atau dikembangkan gitu, masuk ke fase implementasi yaitu menciptakan sebuah karya. Nah, dari karya tersebut akan menjadi penyempurnaan karya. Nah, PKMKC dapat menjadi landasan pengusulan pelaksanaan PKMK, PKMPM, atau PKMPI pada tahun-tahun berikutnya biasanya. Nah, untuk kondisi kegiatan berikut tidak dapat dikategorikan ke dalam PKMKC. Nah, PKMKC yang menghasilkan model siap uji tetapi belum mencapai skala 1:1 dengan belum fungsional. Kedua, solusi bagi kebutuhan dunia usaha yang masih bersifat generik atau dan spesifik. Jika solusi tersebut bersifat non-generik atau belum ada produk dengan spesifikasi yang identik di pasar, maka kegiatan ini termasuk ke dalam PKMKC. Untuk konsep pelaksanaan program, yaitu pelaksanaan PKMKC dilakukan secara luring penuh dengan memperhatikan protokol kesehatan. Nah, mahasiswa bersama bertemu dengan dan berinteraksi langsung dengan pelaksanaan program, namun tanpa kontak fisik gitu. Nah, untuk keluarannya yaitu ada 3, yaitu laporan kemajuan, laporan akhir, ketiga prototype atau produk fungsional yang akan dihasilkan dengan batasan bahwa biaya untuk menghasilkan produk fisik maupun produk fungsional atau jika direalisasikan dalam bentuk fisik sesuai dengan
pendanaan yang disetujui. Nah, beberapa contoh produk PKMKC yang dapat dijadikan sumber inspirasi untuk penulisan proposal PKMKC. Yang pertama itu alat deteksi dini risiko neuropatif Veriper pada penyandang diabetes mellitus yang terintegrasi dengan aplikasi smartphone. Kedua, sistem otomatisasi berbasis IoT untuk pembersihan limbah dasar tambak udang. Ketiga, sistem peringatan dini tsunami secara real time berbasis pengukuran ketinggian air laut menggunakan pelampung gantung. Keempat, self monitoring kadar gula darah dengan metode near infrared spektroskopi. Nah, berikut beberapa contoh untuk bisa menjadi inspirasi gitu. Nah, kriteria pengusulan masih sama, sumber juga masih sama, rekomendasi konversi SKS masih sama, sistematik penulisan juga masih sama. Di sini ada daftar isi, pendahuluan, tinjauan pustaka, tahapan pelaksanaan, biaya dan kegiatan, dan daftar pustaka. Nah, seleksi dan penilaian proposal. Seleksi dan penilaian proposal PKMKC dilakukan secara daring dalam 2 tahap. Secara lengkap, sistem seleksi dan penilaian proposal dapat dilihat dalam buku pedoman PKM tahun 2022. Kriteria dan bobot penilaian proposal PKMKC dapat dilihat pada lampiran 8. Untuk ke bawahnya mungkin format kemajuan dan format proposalnya. Selanjutnya kita masuk ke PKM-KI atau karya inovatif. Nah, langsung saja ya di sini. Nah, PKM-KI ini dirancang untuk menumbuhkan kepekaan mahasiswa terhadap problematika faktual di masyarakat atau dunia usaha, dan sekaligus mengasah kreativitas mahasiswa untuk menghasilkan karya fungsional inovatif yang solutif berbasis iptek diberi nama program PKM-KI. Nah, problematika di masyarakat banyak yang memerlukan solusi dalam bentuk karya teknologi nyata skala penuh, bukan prototipe lagi, yang fungsional dan dan siap untuk dioperasikan. Begitu pula permasalahan yang dihadapi berbagai perusahaan kecil atau UMKM maupun perusahaan berskala yang lebih besar, seringkali membutuhkan solusi dalam bentuk perangkat teknologi spesifik yang siap dioperasionalkan dengan berbasis teknologi tepat guna maupun teknologi tinggi dalam level tertentu. Nah, contohnya itu kebutuhan karya teknologi inovatif faktual pada masyarakat, tersedianya perangkat yang dapat membantu mengatasi masalah yang dihadapi penggunaan kendaraan bermotor, menghadapi kemacetan jalur lalu lintas yang biasanya dilalui. Selanjutnya masuk ke sini. Mahasiswa sebagai insan intelektual yang kreatif diharapkan mampu dan peka menjawab tantangan sebagaimana dicontohkan di atas. Filosofi ini yang melandasi permunculan PKM-KI. Karakter luaran PKM-KI yang utama adalah merupakan produk skala penuh, skala 1:1. Jika bukan merupakan prototipe yang benar-benar fungsional dan siap dioperasikan oleh masyarakat atau UMKM pengguna yang ditetapkan sebagai target. Untuk menemukan ide kreatif inovatif, konsep alur pemikiran yang dibutuhkan harus berbasis problem solving dan berorientasi pada produk fungsional skala penuh. Nah, untuk di sini itu konsep penemuan ide produk karya inovatif. Ya, pertama itu problem yang ada di masyarakat, misalnya ada
permasalahan yang ada di lingkungan kita gitu, di masyarakat sekitar. Terusnya juga bisa jadi problem dari UMKM. Nah, problem-problem ini kan bisa menjadi apa sih? Urgency gitu. Jadi bisa jadi masalah yang bisa berdampak dan ada manfaatnya. Nah, selanjutnya itu yang urgency ini nanti akan membuat kebutuhan atau perangkat solutif. Nah, dari perangkat solutif ini akan menjadi ide menciptakan karya inovatif yang berasal dari regulasi standar industri dan juga pustaka rujukan iptek teknik relasi gitu. Nah, dari ide menciptakan karya inovatif akan menjadi konsep luaran. Nah, ada dua hal yang harus dipenuhi oleh luaran PKM KI yang direncanakan dalam penyusunan proposal. Yang pertama, memiliki target penggunaan spesifik atau bukan mitra. Yang kedua, bukan merupakan prototipe, melainkan produk fungsional skala penuh siap untuk dioperasionalkan oleh target penggunaan dibuktikan dengan hasil pengujian yang baik. Tujuannya itu dirancang untuk menumbuhkan kepekaan mahasiswa terhadap problematika faktual di masyarakat atau dunia usaha dan sekaligus mengasah kreativitas mahasiswa untuk menghasilkan karya fungsional inovatif yang solutif berbasis iptek. Nah, ruang lingkup kegiatan PKM ini mencakup semua bidang keilmuan dan topik yang diusulkan harus didukung dengan keilmuan tim pengusul. Hal ini mengandung arti karya inovatif yang menjadi topik kegiatan harus relevan dengan kombinasi kepakaran tim pengusul. Nah, bagian alir proses produksi karya inovatif PKM KI. Nah, pertama itu ada penemuan ide produk inovatif. Nah, penemuan ide inovatif ini akan menghasilkan karakterisasi produk. Nah, dari karakterisasi produk ini ditindaklanjuti akan menghasilkan proses manufaktur atau desain produksi dan pengujian. Nah, dari proses ini akan menghasilkan juga produk inovatif fungsional. Selanjutnya yaitu ada konsep pelaksanaan program. Nah, dilaksanakan secara luring, yaitu pelaksanaan PKMKI yang dilakukan secara langsung. Memungkinkan terjadi pertemuan dan interaksi langsung dan dalam pengerjaan program PKM ini. Nah, untuk luarannya itu sama laporan kemajuan, laporan akhir, terus ada produk inovatif skala penuh yang fungsional dan dapat dioperasionalkan oleh penggunaannya. Terus kriteria pengusulan masih sama seperti yang sebelumnya, sumber dananya juga masih sama, rekomendasi juga masih sama, sistematika penilaian proposal juga masih sama. Di sini ada format penulisan isi utama proposal mengikuti sistematik. Ada daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 tahapan pelaksanaan, bab 4 biaya dan jadwal kegiatan. Terusnya ada daftar pustaka. Nah, masih kayak tadi gitu, seleksi dan penilaian proposal gitu. Masih ada di lampiran sebelumnya gitu. Penilaian kemajuan pelaksanaan PKMKI dan pelaporannya juga masih sama yang sudah dijelaskan. Selanjutnya masuk ke program kreativitas mahasiswa PKM Video Gagasan Konstruktif. Nah, di sini PKM VGK diupayakan dalam rangka mengakomodasi kesenangan generasi saat ini, yaitu kaum milenial saat ini dalam mengunggah konten di media sosial dan mewadahi dalam koridor kreativitas, keilmiahan, dan kemanfaatan. PKM VGK menekan pada gagasan bersifat pemecahan masalah secara konstruktif yang dikomunikasikan dalam bentuk konten media sosial. Pemecahan masalah diprioritaskan pada sejumlah isu keprihatinan bangsa Indonesia
atau isu tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Nah, gagasan pemecahan masalah dapat berorientasi untuk saat ini atau untuk masa depan. Titik berat, kreativitas, dan aspek saintifik tetap memiliki bobot penilaian besar berkenaan dengan gagasan konten yang akan dituangkan dalam bentuk media YouTube itu. Tujuannya yaitu memotivasi partisipasi mahasiswa dalam mengolah imajinasi, persepsi, dan nalar sebagai upaya solusi yang konstruktif terhadap keprihatinan bangsa Indonesia atau mencapai tujuan SDGs di Indonesia. PKM 3K dimulai dari gagasan, kemudian dilanjutkan dari narasi, dan diakhiri diwujudkan dalam sebuah karya konten komunikatif konstruktif di media sosial. Selanjutnya ada ruang lingkup. Ruang lingkup yang diprioritaskan ini ada 6 isu nasional yang menjadi keprihatinan bangsa Indonesia. Yaitu pertama ada korupsi, kedua ada narkoba, ketiga ada NKRI, keempat ada bencana, kelima ada bahasa daerah, dan keenam yaitu konservasi sumber daya hayati. PKM 3K dapat mengacu pada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Itu. Yang pertama itu tanpa kemiskinan, kedua tanpa kelaparan, ketiga kesehatan yang baik dan kesejahteraan, keempat pendidikan berkualitas, kelima kesetaraan gender, keenam air bersih dan sanitasi, ketujuh ada energi bersih dan terjangkau, ke-8 ada pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak. Ke-9 ada industri, inovasi, dan infrastruktur. Ke-10 mengurangi kesenjangan. Ke-11 keberlanjutan kota dan komunitas. Ke-12 ada konsumsi dan produksi bertanggung jawab. Ke-13 ada aksi terhadap iklim. Ke-14 ada kehidupan bawah laut. Ke-15 ada kehidupan di darat. Ke-16 ada institusi peradilan yang kuat dan berdamai. Ke-17 ada kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, untuk konsep pelaksanaan program dilaksanakan secara luring, diharapkan terjadi pertemuan dan interaksi langsung dalam pelaksanaan program dan memperhatikan protokol kesehatan. Nah, pelaksanaan PKM 3K dilakukan melalui pengusulan proposal layak atau tidak layaknya. Setelah ditentukan layak atau tidak layaknya, masuk ke pendanaan. Nah, setelah didanai, yaitu diimplementasikan. Pada tahap pengusulan proposal, tim mahasiswa mengusulkan konten komunikasi dari permasalahan keprihatinan bangsa atau SDGs yang ingin diselesaikan serta metode pelaksanaan kegiatannya. Konten komunikasi yang diusulkan yaitu konten media sosial di YouTube. Konten komunikasi tersebut berisi permasalahan yang akan diselesaikan secara konstruktif, dasar keilmiahan, dan kreativitas penyelesaian masalah. Jangka waktu penyelesaian masalah dapat bersifat jangka pendek atau jangka panjang, tergantung dari kebutuhan penyelesaian masalahnya. Luarannya yaitu laporan kemajuan, laporan akhir, dan video YouTube. Laporan kemajuan dan laporan akhir ditulis sesuai dengan petunjuk teknis PKM 3K. Video YouTube berisi konten komunikasi konstruktif, inovatif, dan atraktif di media sosial yang mengandung solusi atas keprihatinan bangsa Indonesia dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Nah, untuk ketentuan video YouTube-nya yaitu akun yang digunakan wajib akun yang dimiliki oleh tim PKM. Kedua yaitu konten berupa video dengan durasi 2-4 menit. Ketiga, deskripsi video menuliskan hashtag PKM 3K 22 dikti. Keempat, ada opsi pengaturan video wajib dapat dilihat publik. Kelima, tidak boleh mengunggah atau mengganti judul video.
Keenam ada tautan dan video tidak boleh diubah dan dihapus. Ketujuh ada konten wajib bebas dari dari klaim hak cipta atau copyright dan klaim royalty dari pihak lain. Ke-8 bagi tim yang lolos PIMNAS diwajibkan membuat poster. Untuk kriteria pengusulan masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya, sumber dana juga masih sama, rekomendasi konversi KRS juga sama, sistematika penulisan proposal sama. Nah, untuk format penulisan isi utama proposal mengikuti sistematik. Yang pertama ada daftar isi, kedua bab 1 pendahuluan, selanjutnya bab 2 skenario konten, yaitu mau buat apa sih konten video tersebut gitu. Nah, ketiga itu bab tahap pelaksanaan. Keempat yaitu bab 4 biaya dan jadwal kegiatan. Selanjutnya daftar pustaka. Isian kelengkapan dientrikan secara langsung interaktif pada SIM Belmawa isi utama proposal atau daftar isi, halaman inti, dan lampiran. Diunggah ke SIM Belmawa. Dalam proposal belum diwajibkan menulis akun tim yang akan digunakan di YouTube. Seleksi dan penilaian proposal. Yaitu masih sama seperti yang sebelumnya, yaitu selanjutnya ada penilaian kemajuan, pelaksanaan PKM, PKP 2, dan pelaporannya. Selanjutnya masuk ke PKM GPT. Gagasan futuristik tertulis. Nah, PKM GPT ini merupakan gagasan kreatif yang futuristik sebagai respon intelektual atau persoalan aktual yang dihadapi bangsa. Gagasan tersebut tidak terkait bidang ilmu, bersifat unik dan bermanfaat, sehingga kampus yang diidealisasikan sebagai pusat solusi dapat menjadi kenyataan gitu. Perbedaan antara PKM GPT dan PKM pendanaan dan PKM AI diilustrasikan pada gambar 1. Nah, sebelumnya sebagaimana halnya dengan PKM lainnya, PKM GPT juga bersifat menyelesaikan persoalan atau problem solving. Selain itu, sifat utama PKM GPT yaitu 1, visioner dan futuristik. Kedua, memerlukan solusi dengan durasi waktu yang panjang. Ketiga, ada realistik dan implementatif. Keempat, ada berdampak sistemik atau berskala pasif. Nah, di sini itu ada perbedaan PKM GPT dan PKM lainnya. PKM GPT itu konsep perubahan atau pengembangan dari visioner, unsur imajinasi dan persepsi dominan dengan sistem borderless akan memunculkan ide kreatif itu. Sedangkan untuk PKM lainnya itu instan, unsur nalar, dominan, dampak terbatas atau lokal, barang jasa, metode seperti prototype, informasi gitu. Gagasan dalam PKM GPT harus original atau merupakan pengembangan dari solusi yang pernah ada. Sifat utama lainnya adalah PKM GPT harus realistik. Hal ini mengandung arti gagasan yang visioner dan futuristik harus bisa direalisasikan dengan memanfaatkan iptek yang tersedia. Di samping itu, PKM GPT harus berdampak sistemik atau berskala pasif, sehingga banyak pihak yang menerima manfaatnya. Sifat semacam ini tidak memiliki PKM pendanaan yang lebih bersifat lokal dan berskala besar. Tujuannya yaitu membudayakan kebiasaan peduli ke alam, pikir mahasiswa akan persoalan bangsanya, merenungkan,
mendiskusikan dan menemukan ide atau mengatasi atau memperbaikinya, kemudian mengonstruksikannya dalam bentuk tulisan. Ruang lingkupnya yaitu meliputi seluruh aspek berbangsa dan bernegara seperti sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum, pendidikan, kesehatan, pertahanan keamanan, energi, teknologi, dan pangan serta lingkungan. Konsep pelaksanaan programnya yaitu PKM ini intensif tanpa pelaksanaan kegiatan sebagai PKN pendanaan. Luarannya itu adalah gagasan kreatif yang memenuhi sifat-sifat PKM GPT dalam bentuk artikel gagasan futuristik tertulis yang memuat konsep perubahan atau pengembangan. Bagi tim yang lolos, PIMNAS diwajibkan membuat poster. Kriteria dan contoh. Ciri yang paling menonjol dari PKM GPT itu ada 4, yaitu ada merupakan pemikiran yang terkait dengan permasalahan aktual berskala besar. Kedua, solusi permasalahan bersifat futuristik dan berdampak sistemik. Ketiga, solusi yang ditawarkan tidak harus ada hasil nyata, tetapi dengan ditelusuri ide, tahapan pemikiran, dan rencana realisasinya. Keempat, topik tidak dapat diselesaikan dengan PKM pendanaan. Sebagai gambaran, berikut ada beberapa contoh yang memenuhi kriteria PKM GPT, yaitu ada FRISE dan Integrated System of Medicine in Indonesia, atau inovasi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masa depan. Kedua ada Resilient Exoten atau kawasan resistansi melalui pendekatan ekologi landscape berbasis sosial, ekonomi, dan ekologi sebagai penyokong berkelanjutan hutan. Selanjutnya ada konsep dokumentasi udara di kota besar berbasis CCS atau Carbon Capture Storage guna mendukung Climate Action pada SDGs 2030 dan beberapa yang lainnya. Beberapa topik dan judul yang tidak memenuhi kriteria seperti adalah pengembangan Mars atau multimedia aplikasi Android Studio berbasis pendidikan antar budaya untuk keterampilan menyimak bahasa Arab siswa MTS kelas 7 di Kota Semarang, dan beberapa contoh lainnya yang tidak memenuhi kriteria PKM GPT. Kriteria pengusulan masih sama, rekomendasi konversi SKS juga masih sama, sistematik penulisan artikel GPT masih sama. Nah, di sini ada format penulisan isi utama artikel PKM GPT mengikuti sistematik. Pertama ada daftar isi, kedua ada pendahuluan, ketiga ada gagasan. Gagasannya itu berisi pemicu gagasan atau diperoleh dari fenomena sosial budaya masyarakat di semua strata dan tatanan kehidupan yang didukung oleh sumber-sumber terpercaya. Kedua ada tawaran solusi yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Ketiga ada pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat membantu mengimplementasikan gagasan dan peran atau kontribusi masing-masing. Keempat ada langkah-langkah strategis dan timeline dalam merealisasikan gagasan sehingga dampak sistematik yang diharapkan tercapai. Selanjutnya ada kesimpulan. 1. Nyatakan gagasan yang diajukan. Kedua, cara merealisasikannya dan berapa lama contoh waktu yang diperlukan. Ketiga, ada prediksi dampak gagasan bagi masyarakat atau bangsa. Penilaian artikel GPT. Yang pertama itu ada kreatif, objektif, dan realistik. Tulisan berisi gagasan kreatif yang menawarkan solusi atau persoalan target. Kedua, tulisan tidak bersifat emosional atau subjektif, didukung dan atau informasi terpercaya bersifat asli. Ketiga, ada logis dan sistematis. Tiap langkah penulisan dirancang secara sistematis, runut, memuat unsur-unsur identifikasi masalah, analisis sistensis,
kesimpulan serta muatan saran-saran. Keempat, isi tulisan berdasarkan telaah pustaka atau sumber informasi lainnya. Kelima, materi karya tulis. Materi yang ditulis tidak harus sejalan dengan bidang ilmu yang sedang ditekuni para penulis atau mahasiswa. Kesempatan ini diberikan pada mahasiswa yang memiliki ide kreatif dan mampu menuangkan dalam bentuk tulisan. Walaupun yang bersangkutan tidak sedang belajar secara formal di bidang tersebut, materi karya tulis merupakan isu mutakhir atau aktual. Untuk selanjutnya, masih kesananya lampiran-lampiran, ada poster dan lainnya. Sekarang kita masuk ke PKM AI. Nah, PKM AI itu artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah di sini itu tujuan utama membantu dan menyediakan media bagi mahasiswa Indonesia untuk membuat artikel ilmiah dari hasil kegiatan akademik berkelompok yang telah dilakukan. PKM AI, kelompok mahasiswa cukup menyampaikan karya tulis dalam bentuk artikel ilmiah. Karya tulis tersebut mengacu pada kegiatan yang telah diselesaikan dilakukan kelompok mahasiswa dan belum pernah dipublikasikan pada media ilmiah maupun diikutkan dalam kompetisi. Nah, selanjutnya yaitu PKM AI diantaranya hasil seperti hasil praktek kerja lapangan atau PKL, atau praktek pengalaman lapangan atau PPL, kerja kuliah nyata atau KKN, atau kegiatan akademik berkelompok lainnya, tetapi bukan tugas-tugas atau praktikum individu, perkuliahan, skripsi, atau juga tugas akhir. PKM AI diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menuangkan pemikiran dari hasil-hasil kegiatan ilmiah yang telah dilakukan ke dalam bentuk sebuah artikel ilmiah yang sesuai kriteria standar sistematik penulisan jurnal ilmiah di dalam panduan ini. Dengan program ini diharapkan mampu mengantarkan mahasiswa pada keterampilan atau keahlian dalam menulis artikel ilmiah. Ada 3 karakter utama dari PKM AI. 1, tidak ada usulan pembiayaan. 2, usulan berupa artikel ilmiah siap terbit yang mengikuti kelaziman kaidah penulisan jurnal ilmiah di dalam panduan ini. Artikel ilmiah belum pernah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah manapun dan diikutkan dalam kompetisi. 3, sumber penulisan artikel ilmiah tersebut adalah kegiatan ilmiah telah selesai dilakukan oleh sekelompok mahasiswa penulisan artikel. Karakter ini sekaligus menunjukkan bahwa sumber penulisan merupakan hasil dari kegiatan nyata. Artikel ilmiah bukan suatu naratif review atau sejenisnya. Tujuannya yaitu menumbuh kembangkan minat dan kemampuan menulis artikel ilmiah bagi mahasiswa. Ruang lingkup yaitu meliputi kegiatan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal ini yang dijadikan lingkup dalam hasil kegiatan ilmiah berkelompok dan bukan individu. Luaran kegiatan PKM AI ini yaitu artikel ilmiah. Untuk kriteria pengusulan masih sama, rekomendasi konversi karya juga masih sama, sistematik penulisan artikel masih sama. Untuk penilaian artikel ilmiahnya yaitu kegiatan tersebut telah dilaksanakan oleh kelompok mahasiswa dan dituliskan dalam bentuk artikel. Setiap artikel diwajibkan menyertakan surat pernyataan, lampiran 4 dan 5, yang berisi 1, sumber penulisan yang diacu, 2, naskah belum pernah diterbitkan atau dipublikasikan dalam media sosial atau proceeding manapun jurnal sebelumnya, serta
belum pernah diikutkan dalam kompetisi, termasuk PIMNAS tahun sebelumnya. Ditandatangani ketua pengusul. Adapun unsur penilaian dalam artikel meliputi kesesuaian judul, kelengkapan abstrak, pendahuluan dan tujuan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka yang relevan dengan mendukung berada di lampiran 6. Lampirannya sebagai berikut. Mungkin dari saya cukup sekian. Kembali lagi ke moderator. Mohon maaf ya sebelumnya gangguan dari laptopnya. Terima kasih kepada Kang Ian atas penjelasannya yang sudah dipaparkan dengan sangat baik dan jelas banget ya Kang. Mungkin dari Tevina dan Kang Ian ingin sharing pengalamannya setelah mengikuti PKM penelitian dan PKM kewirausahaan pada tahun 2020 ya Teh? Ya Kang? 2020 mungkin boleh di-share pengalamannya untuk membuka wawasan kepada teman-teman yang juga sebenarnya ingin mengikuti PKM ajang PKM ini gitu. Dilihat dari daftar atau jenis PKM-nya semakin banyak, yaitu ada 10 jenis PKM. Mungkin silakan untuk men-share pengalamannya gimana waktu pas tahun 2020. Bagaimana? Atau kita kepada para peserta ingin bertanya gitu ya, gimana sih pengalaman Kang Ian dan Tevina selama mengikuti ajang PKM ini sebagai mahasiswa? Mau Kang Ian dulu atau Tevina dulu ini? Silakan. Dari pindah dulu aja. Gak mau. Ya. Gini aja, pasti waktu itu juga kan saya sama Pinda itu kan juga satu tim ya. Waktu itu juga kita pernah ngikutin PKM yang gagasan, kalau nggak salah gagasan begitu gitu. Nah kita itu di situ bertiga waktu itu. Satu kelompok itu bertiga, yaitu ada Pina, saya, dan Teh Kamila. Nah dari situ kita awalnya mikirin dulu gitu gagasannya, mau gagasan seperti apa gitu. Nah, dari situ kita sering mengerjakan bareng-bareng gitu. Intinya harus ngerjain bareng-bareng sih. Kalau PKM ini gitu. Karena ya dari tiga pikiran yang berbeda disatuin itu pasti ada cekcoknya, ada kurangnya, ada lebihnya gitu. Nah, setelah itu ya kita daftar kalau seingat saya gitu. Soalnya kan udah agak lama ya. Kita daftar gitu. Daftar di webnya gitu. Setelah itu kita dapat kayak PIN atau kode gitu. Nah, setelah itu kita urus-urus berkasnya, kayak pembuatan proposalnya diselesain gitu. Intinya jangan sampai telat deadline ya. Jangan juga mepet ke deadline gitu. Waktu itu juga kita sempat ke hampir mepet deadline gitu. Terusnya kita ke biro minta tanda tangan buat karena kan itu juga harus ada tanda tangan dari rektorat kalau nggak salah itu. Ya setelah itu barulah kita
submit artikelnya gitu. Setelah itu ya habis submit kita tunggu. Nah, waktu tunggunya juga kita nggak tahu ya. Tiba-tiba ya nanti juga ada gitu kan beberapa orang yang lolos dari Unsika, biasanya ada di IG Unsika gitu. Untuknya segitu sih pengalaman kalau dari saya. Nggak tahu kalau Pina mungkin kemarin ngikutin lagi. Kalau pengalaman dari saya mungkin paling susah itu saat menentukan ide, karena kan sesuai dengan judulnya kan itu program kreativitas mahasiswa di mana kita tuh benar-benar harus kreatif. Nah terus itu tuh susah banget karena misal kita berpikir ide ini, nah terus dua hal, antara idenya itu udah ada, terus antara kita udah mikir ide bagus, tapi kita tuh nggak tahu cara merealisasikannya, atau itu kayak terlalu tinggi, kita nggak tahu gimana step-stepnya, ini salah atau enggak gitu. Itu aja mungkin kalau dari saya yang paling susah pengalamannya tuh. Dan pasti mungkin selalu mepet-mepet deadline karena baru semangat pas deadline udah dekat gitu. Itu aja. Nah mungkin teman-teman ini kan dikasih tahu dari jauh-jauh hari, dan nanti ada informasi terbaru yang akan disampaikan oleh moderator juga. Nah jadi bisa dipersiapkan secara matang, jangan mepet-mepet deadline, soalnya nanti jaga-jaga supaya website itunya tuh tidak down atau ya dengan segala kerusuhan lainnya gitu loh. Jadi semangat, dan saya harap teman-teman yang hadir di sini sekarang bisa mengikuti PKM. Wah, menarik banget ya teman-teman. Apa dari teman-teman ada yang ingin menanyakan tentang program kreativitas ini? Kalau misal ada, kita silahkan dikeluarkan pertanyaannya. Nanti akan saya tanyakan kepada Kang Ian dan Teh Vina. Dari saya sendiri, saya mau mengetahui dong Teh dan Kang, gimana sih proses birokrasi untuk pengajuan proposalnya ini? Seperti apa gitu? Mungkin dari Kang Ian atau Teh Vina ingin menjawab. Mungkin dari Kang Ian dulu atau Teh Vina dulu. Mungkin dari Kang Ian dulu ya. Gimana Kang? Oke. Intinya kalau birokrasi pengajuan ini... Mohon maaf Kang Ian, mic-nya belum dinyalain. Intinya dari dari birokrasi ini, pertama sebelum intinya kita kan mau membuat kayak tanda, ibaratnya mau minta tanda tangan gitu. Pasti juga di situ kan ada ada tanda tangan kita sebagai misalnya saya ketua, terusnya ada dosen pembimbing, terusnya ada kaprodi dulu. Nah, sebelum kita minta ke pembimbing atau kaprodi dulu, kita yang jelas kita harus mendatangani proposal tersebut gitu. Setelah itu baru minta ke pembimbing kita. Nah, setelah ke pembimbing baru kita harus juga mengasih tahu ke ibaratnya minta izin juga ke kaprodi gitu. Setelah dari kaprodi baru ke, biasanya itu ada juga dari kemahasiswaan. Nah, dari kemahasiswaan juga terusnya juga nanti juga
ada tanda tangan, kalau nggak salah itu rektor atau apa gitu, kayaknya rektor. Nah terus juga nanti juga kita juga membutuhkan kayak pin masuk gitu, pin masuk ke webnya. Nah pin itu kita dapatkan ke biro gitu. Nah biro yang ada di belakang gitu, dekat Fakultas Pertanian. Nah dari biro itu kita juga harus menyiapkan proposal yang sudah jadi gitu, yang ibaratnya nggak main-main gitu, karena kekuatannya kan terbatas mungkin gitu dari kampusnya juga. Jadi soalnya di sana juga banyak mahasiswa lain gitu, kayak waktu itu rebutan gitu, ngantri ke ini minta user gitu sama passwordnya gitu. Nah habis itu kalau udah dikasih, kita mengasihkan juga proposalnya gitu. Udah setelah itu kita ini submit ininya proposalnya. Kalau saya begitu. Kalau dari Tevina gimana? Kalau dari saya cukup mungkin penjelasan kalian tadi, cuma saya dengar dari streaming YouTube yang dari Dikti itu katanya untuk tahun sekarang diusahakan semua tanda tangan tuh harus tanda tangan basah. Nah nanti tanda tangan itu pun bakal dicek gitu, sampai ke tanda tangannya aja bakal dicek apakah itu basah atau cuma cropping gitu. Jadi diusahakan semua yang ada tanda tangannya, mau itu dari tim atau dosen atau apa, itu harus punya tanda tangan basah. Sudah. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Kang Ian dan Tevina. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya atau masih bingung nih gitu tentang PKM ini, PKM itu. Nanti boleh nanti Kang Ian dan Tevina yang menjawab. Mungkin sebelum kita menunggu pertanyaan, sembari kita menunggu pertanyaan, saya mau men-share timeline yang sudah di-share oleh Dikti. Nah, ini timeline kegiatannya. Pembukaan penugasan. Sebentar. Nah, sosialisasinya sudah dilakukan pada kemarin, pada hari Rabu ya, tanggal 9 Maret. Nah, dari sosialisasi tersebut, timeline ini didapatkan bahwa pendaftaran usulan proposal ini sudah dibuka pada hari ini dan ditutup pada tanggal 21 Maret. Nah, sebelum proposalnya dimasukkan ke ke Dikti ke atas, ada seleksi dulu nih di internal. Penilaian di usulan itu dari tanggal 21 sampai 25 Maret 2022. Nah, setelah diusulkan di internal akan dipilih gitu. Nah, pada tanggal 25 sampai 28 itu pengumuman, dan yang untuk lolosnya akan didaftarkan langsung ke atas gitu, ke Diktinya. Nah, dari situ mungkin ada akun atau password yang tadi disebutkan dengan Kang Ian, itu akan diserahkan kepada yang lolos gitu. Nah, tanggal 26 sampai 31 Maret ini baru pengunggahan usulan proposal yang sudah jadi. Nah, perlu diketahui teman-teman, ketika kita mengusulkan proposal ini, sangat-sangat perlu memperhatikan format penulisan, baik itu isinya maupun format penamaan gitu. Karena nanti pas waktu dimasukin, kalau misal satu aja enggak sesuai yang sesuai pada buku panduan, langsung dicoret gitu. Nah, penting banget buat memperhatikan format penamaan dan format isinya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan.
kalau misal belum ada pertanyaan, mungkin masih malu-malu ya untuk menanyakannya. Mungkin dari teman-teman ada yang sebenarnya tertarik gitu, ingin mengikuti ajang PKM ini, tetapi kayak mikir-mikir gitu, belum ada timnya nih, atau belum nemuin ide-idenya gitu. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian, kalau mau ikut, mungkin nanti bisa hubungin saya untuk mencarikan timnya gitu, untuk kayak matching gitu loh, matching tim orang ini mau ikut ini, kalian bisa join gitu. Nah, disarankan untuk lintas angkatan dan sangat disarankan berbeda prodi ya Teh. Berbeda prodi gitu, jurusan gitu, nanti di-matchingkan. Jadi untuk teman-teman yang tertarik mengikuti ajang PKM ini, silakan nanti menghubungi saya. Nanti akan dicarikan tim yang ya mungkin tim yang visi misinya sama gitu. Sebentar, nanti saya cantumkan nomor telepon, nanti kalian bisa WA saya ya. Nah, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan dari Kang Ian dan Teh Ulfa, dan juga sekian dari saya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menyimak panduan PKM ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.